Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Channel, kita jumpa lagi. Ini ada tamu nih dua dari Sepasa. Udah lama ya kita nggak kontak-kontak, udah nggak pernah di studio ini. Om Kadir, apalagi ada 2 tahun Om Kadir. 2 bulan ya? 2 bulan. Jadi sahabat Channel, kita selama PPKM ini kita ketat sekali nih, apalagi Prokesnya. Jadi tetap aja imun kan harus kuat. Jadi saya ingin nanya Sipa dulu. Sipa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa aja kegiatan nih? Alhamdulillah. Kalau lihat Sipa kan kita semangat. Imun meningkat. Oh, itu bahaya nih. Kegiatan apa aja Sipa? Paling sekarang masih nyari kredit sama funding juga. Funding ya? Iya. Tapi ada aja ya. Ada. Tapi caranya banyaknya online ya berarti ya? Online kalau sekarang. Oh gitu. Tapi semangat ya. Semangat terus. Anak muda. Iya, Ini pemuda nih, ini ya, milenial. Kalau ini kolonial nih. Nih dengar katanya. Om Kadir dulu nih, belum sama Sipa aja terus. Om Kadir apa kabar gue? Baik, alhamdulillah. Ini sehat. kenapa saya sahabat Jatnya panggil 2 orang ini? Kalau ini mah kan karena cantiknya saya panggil di sini. Tapi Om Kadir itu sebetulnya terakhir kita ketemu di situ dia terkena COVID. Terpapar ya. Jadi saya ingat cerita kita habis dari Purwakarta nih. Iya. Ini sahabatnya kita Purwakarta makan sate. Yang bingung itu Om Kadir pas nyampe ruang ini, saya dengan Om Hari, Om Kadir hilang. Tidur di atas katanya nggak enak badannya. Itu gak ya? Iya, Gitu. betul. Udah dia mau hilang aja, nggak masuk sampai sekarang. Berarti 2 bulan lebih. 2 bulan. Iya. 2 ya, COVID-nya mungkin sebentar ya, 2 minggu ya. Bulan, ya. Tapi prosesnya. Coba cerita dulu nih sahabat Channel pengalaman. Siapa juga yang tahu ya. Iya. Iya. Tapi jangan deket-deket nih. Tapi kan sekarang udah sehat negatif, sekarang, udah Pak, sehat ya. gitu. Coba ceritanya waktu dari Purwakarta pergi itu gimana tuh? Jadi waktu hari itu hari Rabu ya, Kamis ya, lupa ya. Kamis gitu kan. Kamis itu ya. Oke, kita Ini deket aja pokoknya karena terhalang hari Kamis kita pergi keluar kota kan pada waktu itu kan, melihat kantor cabang kita yang di sana gitu ya. Oh, belum duit panas. Lanjut. Jadi dari sana pagi kita berangkat, terus siangnya kita makan siang di sana, nyobain sate yang terkenal di sana. Pulang dari sana, kepala tuh sakit gitu, kepala yang sakit itu sakit sekali, nggak seperti biasanya gitu kan. Tapi belum curiga ya? Belum curiga, saya coba ya digulingin dulu lah sebentar gitu kan, siapa tahu hilang gitu kan. Tapi makin sakit gitu, kepala teh gitu dipegang, aduh. Langsung pulang waktu itu. Nah iya, akhirnya saya minta izin gitu kan, udah deket asar kalau gitu kan, izin pulang aja lah. Kan puasa nggak saat itu? Enggak puasa. Batal kan waktu itu. Jadi pulang ke rumah sore, sampai rumah itu sama istri, Bun ini dikerok gitu kan, kayaknya masuk angin kayak gitu kan. Ya udah dicoba dikerok kayak itu kan, sore itu juga gitu kan. Memang merah tuh badan gitu, mau dikerokin punggung gitu kan, dibalurin minyak gitu, rasa enak gitu mah, tidurin aja gitu, istirahat bener gitu kan. Udah habis itu maghrib atau 7:30 tuh kebangun gitu mah, makin panas itu badan tuh. Demam ya? Iya, demam kayak Awalnya gitu ya iya. prosesnya. Tulang-tulang tuh asa nyeri gitu kan, kepala dipegang makin sakit gitu. Ini sahabat Channel dengerin nih. Terus Jadi sakit sekali gitu, dipegang dikit aja, aduh apa ini teh itu. Udah minum, di rumah waktu itu ada paracetamol pada waktu itu, diminum aja. Tapi disyukur suhu tubuh udah 37 Pak pada waktu itu. Udah belum curiga tapi. Ya belum, ya demam biasa Mas ini. DB paling. Nah, itu Pak. Terus tidur aja lagi karena udah minum paracetamol itu kan. Udah tengah malam kebangun lagi gitu mah. Panas lagi gitu mah. Diukur nambah naik gitu suhu. Ya udah, nggak bisa tidur aja, minum lagi aja paracetamol itu aja, biar Mas itu biar ngantuk kan, Mas itu biar tidur gitu kan. Makan bagaimana makan Om Kadir? Malam ada itu kan belum makan. Belum ya? Tapi pas besok paginya tuh udah nggak pahit mulutnya gitu. Pahit ya? Pahit tuh gitu, udah nggak enak aja mulutnya gitu. Udah nggak enak, sakit lah gitu, gitu. sakit. Terus mules tuh perutnya gitu mah. Ada mulesnya. Nah, buang air besar gitu mah. Jadi prosesnya demam, sakit kepala, demam, mules, buang air besar gitu ya gitu mah. Itu keluarnya air aja itu mah. Terus? Waduh, ini sendi-sendi makin sakit gitu mah, betul. Udah tua mungkin itu mah.
Barangkali ya ketawain nih oleh ABG. Makan usia pada itu. Terus Nah itu makin lemah, itu tulang-tulang tuh makin sendi-sendi tuh makin kayak nggak bisa berdiri gitunya gitu kan, lemes aja gitu kan. Udah hari Jumat kan pada waktu itu kan. Tapi tetap kita minum obat itu paracetamol, disyukur huzur aja pagi itu udah 38 lebih, 38,8 waktu itu gitu kan. Ya itu aja terus istirahat. tahu COVID bagaimana? Nah, waktu itu memang kita hari Senin itu ada jadwal ke dokter gitu kan. Mau itu ya? Mau divaksin. Vaksin Iya, kedua ya? Iya, vaksin kedua, iya. Kedua. Ketiga sebenarnya. Ketiga. Iya, gitu Mas. Terus? Saya ikut uji klinis pada waktu itu, Kang. Nah, di situ ya karena udah berapa hari paginya itu habis mandi nggak ada rasa, nggak ada penciuman sama rasa gitu. Untung nggak ketemu Sipa ya. Nah, Nanti diberi makanan oleh Sipa nggak kerasa, nggak dihargai. ada rasa aja gitu Mas. Terus Nah, wah ini kayaknya nih tanda-tanda nih gitu. langsung gue perasaan nih pas udah tahu nih COVID gitu. Waktu kan kita berasumsi Sipa kalau bukan kita lah Iya. belum aja ya. Kalau Om Rudi pas kena itu kan kehilangan penciuman itu Gimana kan rasa? berarti Tanda-tanda gitu tanda-tanda ya. itu bagaimana nih? Kayak kacau aja waktu itu. Waduh, gimana ini Padahal Om gitu Kadir tuh orangnya yang tenang biasanya. Iya. Ya, ada panik lah gitu kan. Istri juga udah mulai demam pada waktu itu juga gitu. Udah apa tuh gejala lah gitu kan. Bingung aja gimana nih. Ya mungkin salah satunya wah, udah harus bertahan meren begitu Iya. kan. Kita ke dokter aja dulu untuk memastikan kan pada waktu itu kan. Kayak ke dokter, kita di PCR, hasilnya maghrib, dapat kabar benar CT-nya itu 18. Dengan istri juga. Istri juga gitu. Ma. Istri berapa Siti? Sama juga gitu mah. Oh iya. Artinya memang sangat menular pada waktu Iya, itu. Saya cepat nggak sadar. Iya cepat gitu mah. Jadi ke keluarga. Akhirnya kita ya panik juga gitu, gimana nih, pisah-pisah aja. Mulai dari anak situ. kan dua nih, masih Iya, kecil. Masih kecil. Itu ngaturnya bagaimana tuh? Ya itu makanya mereka juga nangis gitu kan, kayak gimana gitu kan. Ya udah kasih pengertian aja gitu kan. Jadi di rumah harus pakai masker, harus jaga jarak. Yang masak kitanya. siapa nih yang masak? Nah nih? itu Wah itu ke awal-awal ya? ya Pas itu gimana? Kan maghrib ibu itu biasanya. kita ini lapor RT Ah, gitu, Ma. Jadi Sipa udah jangan Iya. kena ya. Lapor RT gitu. Sipa udah vaksin belum? Udah 2 kali. Waduh Dua kali, ya. mantap. Alhamdulillah ini bagus itu, Semangat. bagus ya untuk Lanjut. preventif gitu ya. Ya, gitu betul ya. persiapan. Jadi kita lapor RT pada malam itu, malam maghribnya setelah dari kita didapat hasil dari rumah sakit gitu, langsung itu, oh baik Pak Rudi gitu. Maunya pagi-pagi ada yang ngetok gitu, Pak RT gitu kan gitu. Bawa sembako gitu. Tadinya kita kan bingung mau makan apa nanti gitu, gimana caranya mau keluar kan gitu kan. Panik ya. Panik Pak gitu mah. Panik Bagaimana sekali. untuk makan? Nah, anak-anak kan gitu Iya. gimana kalau kita mungkin Gak bisa kepikiran anak dialihkan ke apa ke yang lain gitu enggak? Tadinya tapi kan takutnya nggak betah takutnya Nggak gitu betah, kan. bingung Ada juga ya. rumah kakeknya lah gitu, akinya gitu kan. Jauh di Cigadung sih gitu mah, apa ke uaknya, tapi kan takutnya sehari 2 hari hungkul gitu Tapi kan. itu luar biasa ya lingkungan di mana? tuh? Lingkungan di Margahayu Raya, komplek Margahayu Raya. Itu bagus ya. Sumpah tanggap luar biasa. Bagus, bagus. Menurut Pak saya RT, tuh Pak rasa RW-nya, kekeluargaannya iya, tinggi itu. masyarakatnya lingkungannya luar biasa. Luar Jadi biasa. setelah kita dikasih sembako itu, besoknya lagi Pak RT datang lagi sama Pak RW gitu. Ternyata rumah kita mau disemprot gitu. Gitu ya. Jadi cepet mereka dia, hanya dalam hitungan 2 hari aja gitu Pak. Ya itu bagus nih sahabat Channel. Tadi kan kita yang namanya orang sakit ya sih Pak ya. Iya. Kaget, stres apalagi punya anak kecil. Bingung apa yang Bingung harus gitu, dilakukan Mang. apalagi masa pandemi kan Iya. gitu. Nah, hal-hal yang begitu ya di luar dugaan bagaimana tetangga gitu Luar kan. biasa, Pak depan RT di belakang. situ gitu Pak kan. RT, Pak RW-nya cepat Iya tanggap cepat, gitu, Pak. berarti luar biasa. Top salut nih. Selama- RT mana tuh? RT 2, Hah? RW 9, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu. Oh, Sekejati nih. Buah Batu ya. Top. Margahayu Raya. Ha. Top. Terima kasih nih lingkungan sekitar itu Pak RT, Pak RW udah nge-backup Warga Rudi nih. selama warga. 14 hari itu kita dikirimin makanan. Ada yang berapa yang kena di daerah tersebut? Di pas saya itu di saya ada 1, tapi di RT yang lain juga banyak gitu. Kita itu ada 5 RT di situ kan. Ada 5 RT gitu. Tapi maksud saya selama 14 hari itu ada aja yang ngirimin makanan tuh Luar pagi biasa ya. gitu. Pantes sore. Om Rudi tenang aja tuh. Belum yang lain-lain gitu ya. Karena tadi Om Rudi udah vaksin. Iya. Istrinya udah vaksin juga. Udah, belum? duanya Jadi waktu udah itu gitu, udah Bang. jadi itu yang membuat
semangat juga. Iya. Tapi semua juga kaget kan. Iya kaget gitu mah, luar biasa aja gitu mah. Akhirnya kita mengalamin kan gitu artinya gitu kan. Ya buat rekan-rekan yang belum mengalaminya harus hati-hati gitu mah. Betul. Jangan panik, kuncinya mah jangan panik. Ada teman kita juga ya pas Om Kade lagi sakit. Betul. Juga di tengah ya. Dia dengan Teman kita siapa Om DJ Bang ya. DJ ya. Sakit juga. Ya suka di sini ya foto terakhir Iya, bareng dengan Sipa. Sipa. Ya, bareng Sipa Oh, ketemu ya, Sipa, fotonya. foto bareng-bareng Iya, gitu kan. apa arti? Dia sakit tapi dia belum divaksin Belum ya waktu divaksin itu. beliau ya. Belum mau ke dokter juga Belum takut mau ke dia dokter ya. ya. Akhirnya pada ya 40 hari yang lalu ya. Iya, 40 hari yang lalu. Beliau ya Mendulin kita lah ya, gitu. mudah-mudahan saya atas nama J Channel juga nih Om Rudi ya. Betul. Mengucapkan turut berduka Cita, cita untuk Om Ardi, sahabat kita. Mudah-mudahan yang bersangkutan almarhum jadi ahli surga. Amin. Dilapangkan di kuburnya, Ya. diterima amal solehnya, Betul. dihilangkan segala hilapnya. Dan yang penting apa? Keluarganya yang ditinggalkan diberi kesabaran kan semua. Oke lah. Kita juga kalau terlalu ngebahas itu sedih juga Sedih, kan ya. gitu. Ini sahabat Jajan aja. Foto bareng. Terakhir iya. kita ya. Hari Jadi- Rabu itu kita. Foto Jadi rame-rame kita kan. tuh apa intinya dari poin itu? Saya ada baca beberapa yang lalu untuk kita kan akan menghadap ya ke ya artinya meninggal tuh udah kepastian. Pastian kan, gitu. ya. Tinggal nunggu Jadi waktu yang ya. penting katanya apa? Satu berbuat baik. Itu sahabat channel. Yang kedua harus ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tulus gitu kan. Jadi intinya ikhlas tulus berbuat baik itu aja yang penting kita yang penting itu dan yang utamanya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin. dan sholawat selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Ya. yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Nah lanjut nih ke Om Rudi, kalau Sipa denger aja ya nanti nanya juga. Mau nanya apa Sipa? Sipa mau nanya apa gitu? Itu dari semua gejala yang paling nyiksa itu bagian apa sih? Entah sesek kah atau apa coba? Karena Batuk, sih, Pak, bener, batuknya, ya? iya batuknya itu karena frekuensinya tuh rapat gitu makanya. Jadi kita habis batuk nggak berapa menit udah Batuknya batuk tuh lagi. beda dengan batuk yang kita Beda, biasa beda, atau beda, dengan beda. gimana? Jadi kita tuh batuk tuh menahan ke dada tuh sakit juga ke perut karena kan kita menahan napi tuh kan menahan kan. Waduh. Sama Iya. tenggorokan kan jadinya kayak takut luka kan kalau kita terlalu sering gitu kan. Terus rata-rata yang kena COVID itu setahu sih Pak paru-parunya berflek tuh. Iya itu kalau yang itu udah sesak napas itu biasanya dia udah menyerang paru. Ada comorbid ya ya, itu ada ya. comorbid Oh, biasanya gitu mah. Comorbid. Comorbid itu misalnya diabetes, darah tinggi, Darah tinggi. kolesterol atau sakit jantung. Sipa darah tinggi darah rendah? Darah rendah. Darah muda ya. Darah Pak. muda. Tapi ada darah rendah juga. Iya, Tapi masih muda. kalau ini juga darah rendah, kan tingginya sama. Nih Gitu, kita Pak. umur aja ya sambil Iya, kita memang batuknya itu luar biasa sama demamnya itu ya saya takut gitu karena kata orang kalau demamnya terlalu tinggi. nggak Om bisa Rudi, gitu. ini sahabatnya ingin tahu itu berapa hari sih proses penciuman hilang itu? Kalau penciuman lebih kurang 10 hari saya hilang itu. Hilang ya? Hilang itu mah nggak ada rasa. Tapi makan apa pengen tetap? Makan mah waktu awal-awal sih nggak kepengen. No. Gak usah makan aja. Iya waktu itu nggak nafsu makan. Kenapa makan? Tapi kata saran dokter itu dipaksain, sahabat jajan. dipaksain makan. Makan itu utama gitu. Gitu. Sipa jangan sampai ini diputusin oleh pacar nggak Jangan, makan. jangan, Itu gitu. mah diet namanya gitu. Pura-pura we alasan. Tetap harus makan kata dokter harus Iya. harus ada yang Karena harus ada dimasakin. asupan, kan? Iya gitu mah biar kitanya nggak lemes kata dia pada waktu itu kan. Dan Bukan juga- kita Om Rudi Iya. memang Mas. ya kita juga harus melawan virus tersebut Nah, katanya gitu. Itu berapa sudah proses ini apa? Penyembuhan. Penciuman, ya. Penciuman udah bagus. Tapi kan saya dengar Om Rudi ada batuk-batuk terus ya? Batuknya itu yang nggak hilang-hilang. Bukan nggak hilang, lama hilangnya. Lama hilangnya, iya betul itu sakit karena semingguan itu dada tuh sakit gitu karena nahan kan batuknya itu kan kenceng apalagi kalau malam jadi kita susah tidur ya akhirnya harus sering minum obat batuk aja pada waktu itu Iya, batuk-batuk yang sesuai ya. iya yang sesuai dengan Tapi saya lihat di Om Kade itu obat-obatnya lengkap ya. waktu Alhamdulillah. sekali. Ada yang ngasih itu ada ya, yang ngasih ya, dari dari bos dari rumah sakit juga ada. dari itu. rumah sakit ada gitu mah dari puskesmas Luar juga biasa. ada waktu itu
Tapi Om Kadir sebelum sakit potong rambut dulu ya? Apa sesudah nih? Iya. Ini sahabat Cecen, ini host Kisah TV ini. Saya lihat di Kisah TV langsung udah tahu nggak dia ini apa menyumbangkan nih plasma darah. Iya. Itu bagus, luar biasa nih. Ini kalau cerita sakit kita kan stres juga kan, kalau kita bikinnya happy juga Iya. nih. Kenapa punya ide langsung bikin ini apa donor nih? Ya. Kan saya tahu Om Rudi donor darah merah Ya, biasanya. darah biasa memang. Sebelumnya juga apresi udah ada sering gitu, Om. Ada ya. Plasma juga gitu ya. Waktu itu ngelihat apa tuh webinarnya Dokter Monika Raharjo gitu kan. Sekarang dia juga jadi direktur rumah sakit UKM itu, Unggul Karsa Medika gitu yang di TKI gitu. Dari situ saya ngelihat dia coba bantu sesama, dia bilang gitu kan. Nanti kalau kita mau bantu kan dibantu orang juga, kata dia pada waktu itu kan. Ya udah saya nyobain aja. Kata juga untuk apa tuh antibodi kita juga makin kuat katanya begitu kan. Ya saya mencoba aja. Itu prosesnya bagaimana bisa? Jadi setelah kita setelah kita sembuh dari ini kena COVID, 14 hari setelah itu diperiksa dulu kan di antigen atau di swab negatif. Nah 14 hari kita datang ke PMI yang terdekat, diperiksa dulu darah kita, di screening namanya gitu kan. Iya. Ada nggak antibodinya, memenuhi syarat tidak dengan ketentuan dari dokter gitu kan. Memenuhin. Setelah itu saya nunggu lebih kurang 4 hari. Setelah 4 hari baru bisa saya mendonorkan plasma saya pada waktu itu. Ini saya mau yang kedua sekarang gitu, alhamdulillah gitu. Bagus ya, udah 20 kemarin. Istri juga ikut ya? Istri kan katanya kalau yang perempuan nggak bisa. Jadi kalau yang masih kayak Sipa nih, masih muda nih bisa, karena ya, istri udah melahirkan gitu. Tapi jangan sih Pak, jangan sakit. Jangan kita Itu kan kalau donor plasma itu untuk yang sudah terkena kopi. Iya. Iya, betul Kalau ya. Sipa kan Oh, iya jangan. Sensitif nih nanti sih, Pak. dibantu urus maksudnya gitu. Dia udah lama nggak kesini. Kita Iya. panggil tadi. Kangen ya gitu. Karena ini wawancara eksklusif nih sejak dilolos ya. Edisi. Ini saran-saran nih Om Kadir bagi orang yang kena itu apa nih saran-saran? Yang penting kan sharing ya kita ya. Betul ya. Buat teman-teman mungkin yang kena ya, jangan sampai jangan itu. Jadi jangan panik terutama gitu mah. Jangan panik, kitanya jangan panik, kita sadar gitu kan. Oh gua ini kena nih gitu kan. Jadi kita jangan panik. Terus satu lagi, kalau kita ada lingkungan di komplek perumahan, jangan lupa itu lapor gitu mah. Harus itu, ya. Ya, lapor RT karena itu juga untuk membantu kita nantinya gitu kan. Dan untuk mengawasin kita juga. Betul. Terus ikutin juga saran dari dokter yang merawat kita. Ya kan kita sakit itu kan nggak ada yang mau. Iya. Ini kan wabah. Betul. Minimal tahulah lingkungan di sekitar ya. Kita ya. Terus ikutin saran dari dokter. Kita harus seperti apa gitu mah. Karena kan kita orang Indonesia kan banyak yang percaya Ya, ada ini percaya dan tidak. gitu mah. Biasanya begitu ya. Gitu. Bukan Indonesia, semua dunia Semua juga ada lah itu. punya kebiasaan. Ada kan itu, tapi Dari leluhur minimal lah gitu. yang penting kita semangat positif gitu, pikiran, gitu. informasi kan gitu. Positif thinking. Ini gitu. berita-berita nih Om Kadir, kan ada berita tuh yang wah serem, tidak bagaimana tuh waktu sakit itu mengantisipasinya. Waktu itu sih memang itu perlu juga ya buat kita untuk membanding biar kita tahu. Tergantung kitanya. Kalau kita bisa menerima dengan positif, insya Allah positif gitu kan. Tapi pada waktu kena COVID itu kesempatan kita untuk bermusabah gitu Om. Ini apa? Kita merenung gitu kan. Itu. Banyak waktu berdoa kan kita waktu Jadi, itu kan. Ya berdoa itu sebenarnya kita hari-hari harus berdoa. Berdoa, tapi kadang-kadang kita Nggak lupa, buru-buru. cuma biasanya aduh keburu makan gitu kan. Nah, Nah itu ada kesempatan untuk berdoa. Family time-nya lebih lama gitu. kalau Cooling kegiatannya down, itu ya. gimana tuh selama COVID itu apa yang dilakuin di rumah tuh pasti Nah, Nah, itu gimana memang tuh? sama anak-anak kan pada waktu itu kan lagi libur gitu kan. Akhirnya kita bermain sama mereka. Memang nggak sehari bermain juga, ada waktu istirahatnya. Misalnya bermain remi atau main game, nyanyi-nyanyi kita pada waktu itu untuk menghibur diri gitu kan. Terus kan waktunya makan, jadi kita kayak di asrama sama ibundanya diaturin. Waktu makan bareng-bareng cerita gitu. Waktunya sholat, waktu yang kita masih dipisah-pisah sih sholatnya masing-masing. Tapi setelah misalnya kita udah mulai sembuh nih, kita bersolat bareng-bareng gitu.
Olahraga gimana tuh berjemur? Berjemur ya di luar di ke rumah aja, karena pada waktu itu kita belum boleh keluar gitu. Jadi di lingkungan rumah kita aja, olahraga secukupnya gitu, gerak-gerakin badan. Karena kan anak-anak juga kan ada di sekolahnya diajarin tuh dari YouTube. Jadi ikut olahraga seperti itu aja, senam-senam ringan gitu. Itu untuk merenggang-renggangan juga gitu otot gitu kan, karena kan kita duduk, guling gitu kan. Itu kalau biar nggak jenuh. jam 10 tuh bener juga ya, enak ya pasti. Enak gitu ya, matahari itu bagus itu mah, jadi berjemur. Kan itu tukang olahraga, keliling jalan itu hilang ya. Untung ya, misalnya olahraga bagus itu. Nih saran-saran bagi teman-teman yang yang Jangan, tidak kena COVID. Itu bagaimana? Harus, nah ini alhamdulillah saya pada waktu itu udah ikut vaksin jadi Om ya. Jadi kalau bisa sesegera mungkin lah. Vaksin gitu Om. Vaksin. Jadi untuk tindakan preventif kita. Ya. Di sini udah semua vaksin ya? Udah. Wah, Udah top. semua. Wah, tim Sipa top lah gitu. Benar, bagus. Yang penting nih sahabat Cecena vaksin. Betul. Saya dengar kemarin dari yang ini, yang apa? Yang tim pembuat vaksin yang dari Indonesia itu yang di Inggris tuh, yang AstraZeneca. Oh iya. Dia bilangnya itu yang saya tangkap waktu wawancara oleh TV mana? TV swasta. Yang penting katanya kita jangan milih merek dulu kalau vaksin nih sahabat channel nih. Pokoknya ada vaksin yang difasilitasi oleh pemerintah, ikut saja. Ikut aja, betul. Ikut saja itunya mah itu. Ikuti. Yang itu pokoknya mah kita jangan memikir merek, nggak mikir apa. Karena yang udah ada itu pasti udah diteliti oleh para ahli kan. Masa kita ragu gitu, mau ke siapa lagi saat ini? Kan kita memang ke Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, tapi kan syarat bagi manusia itu ikut divaksin aja dulu. Betul. Vaksin sekali tuh. Daripada pas belum vaksin ada kejadian kan. Ya, memang umur Allah yang ngatur, tapi kan bagi manusia berusaha betul. Gitu. Vaksin ya. Wah, tahu betul. Luar biasa. Didikan BPRLPM teh. Berapa hari bulan udah pinter itu. Iya, udah pinter. Gitu. Didikan Om Kadir nih. Nih sahabat Cecena, kita ngobrol-ngobrol terus, tapi mudah-mudahan Om Kadir di sini nggak bisa lama katanya. Lagi persiapan di rumah. Nih, kita belum makan bareng lagi, kita takut. Iya, masih. Kita Om Kadir saya jangan masuk ke sini gitu kan. Biasa kenapa? Untuk dia juga dan untuk kita. Iya, jadi kalau gitu. udah bagus, gitu minimal saya ingin memberikan informasi kan bagi teman-teman sekitar kita. Nih, sebelum itu kan udah sembuh nih. Apa yang akan diucapkan kepada orang-orang yang ya telah walaupun sedikit, banyak yang telah membantu ya menolong gitu, bagaimana itu? Ya, pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih terutama ya buat ini lingkungan sekitar saya itu yang sangat luar biasa. Pak RT, Pak RW gitu kan, sahabat-sahabat Bunda gitu kan, teman-temannya anak-anak tuh banyak sekali menolong. Dan anak nggak sakit ya? Sakit kena itu sama positif ya. Tapi anaknya nggak terlalu lama gitu, mereka mah hanya 3 hari kayak flu gitu ya? Ya demam gitu mah, batuk, kasih obat, alhamdulillah cepat sembuh itu mah. Itu juga mungkin teman-teman kerja buat Om Bos gitu mah, Sipa, Kalong, teman-teman Kalong semua yang juga banyak membantu doa gitu ya, menyupport kita semua. Jadi memang kita pada kesempatan ini, karena Om Kadir bilang begini katanya, digaji enggak nih? Enggak, kata ya udah kalau enggak saya masuk katanya. Sipa kan enggak oleh Sipa ditanya, kan itu telepon Om Kadir kan gaji dong, nggak digaji nggak, kata Om Kadir kan. Oleh Sipa dijawab apa? Enggak ya Om Kadir, ya udah saya masuk aja. Takut kan? Anekdot ya, betul ya, kita harus terima kasih ya teman-teman sahabat-sahabat kita yang mendukung, yang mendoakan. Jadi kita dari ini harus saling mendukung, menyupport gitu. Betul. Dan jangan lupa juga nih sekali Om, jadi kesempatan sekarang, jadi sahabat-sahabat kita yang lama kita jarang sapalah sekarang gitu, karena kita nggak tahu kondisi mereka gitu. Iya, kita ini sahabat Cecena, kalau saya sih pengalamannya dulu banyak orang yang ngobrol-ngobrol malam hari, besoknya udah nggak ada. Betul, ini masih kita Om DJ ya, terus Om Yudi ya. Kita masih say hello, besok WA, Om Asep malamnya Om saya drop katanya, udah ketawa-ketawa loh teleponan tuh. Besoknya udah nggak ada. Jadi kita, rahasia Allah tuh di situ, jodoh pati rezeki itu. Ini kesempatan kita untuk bersilaturahim kembali sahabat-sahabat kita yang lama, nggak pernah kita sapa apa. Ini kita nggak tahu kan kadang seperti ini gitu. Siap. Nah ini sehat semua gitu. Saya juga ada ini nih lagu. Saya tuh dengar lagu apa ya kemarin tuh,
Ya lama dengan nyanyi sih Pak ya. Iya, coba apa kita nyanyi lagi nih. Nah, Cinta Jangan Kau Pergi tahu nggak? Yang Cinta gimana? Dadali. Eh, Nih dengar. Bentar nih. Saya baru ini ya, tapi bagus juga nih untuk Jangan happy Kau- kita. Cinta jangan kau bukan. Nah, dengar satu. Nah, dengerin aja ini untuk inilah Ya, refreshing ya. nih. Refreshing. Sebelum ditutup kan biasa. Betul, ya Saya kita kan belum lupa. Nah, bagus nih. Ingat lagu ini apa? Tahu nggak? Anak muda yang tahu. Ini lama, udah 2 tahun yang lalu. Dadali yang nyanyinya. Cinta Jangan Kau Pergi. wih. Nah, Wih. sesaat untukmu, Wih. jangan biarkan ku mencintamu. Aku tak bisa, tuh kan? Tak bisa jauh darimu. Aku Karena aku cinta itu menyayangimu, tuh kita harus saling sayang. Iya, kan cinta Sahabat itu kan Cecena. universal, bener nggak sih Pak? Nah, itu bagus lagu Ruan. Nah, kalau sedikit aja jangan banyak-banyak Iya, nanti. terlena gitu. Ini saya baru ku ini. Jadi status. Oh, Kita jangan pergi gitu. beda kata. Jangan hanya sekedar kata-kata cinta tuh. Ini abadi untukmu, selamanya bersamamu. Jangan kau pergi, tinggalkan aku seorang diri. Kayak Ariel ya suaranya. Cinta, aku tak mampu, tak bisa hidup tanpamu. Lagunya enak. Jadi kita tuh cinta tuh emang searah aja. Yang bagus itu. Kalau 2 arah ya tuh bonus gitu. Tapi sebelum itu, sebelum di akhir nih sahabat Cecena, saya dapat tadi status ya, Pi, ya tadi status dari siapa? Dari Bu Sari ya. Dari itu saya kirim, saya dibikin desain sama anak-anak nih Om Kadir, yang tadi disebar di grup. Ini bagus nih. Yang saya sebar tadi ya, siapa dapat mungkin. Itu sengaja saya buatin di BPR LPM nih biar untuk semangat nih teman-teman, mungkin filosofi bagi ya masukan bagi kita semua. Ini disebutkan, saya baca ya. Siapa aja baca, ada nggak di situ? Ada ya? Nah, saya bait pertama ya. Nanti siapa yang kedua, saya ketiga ya. Siap. Ada nggak? Udah ada Yang belum? di helpdesk. Iya, iya. Iya. Bukan. Bukan. Iya. Oh iya. Sesempit apapun aturan PPKM ya, janganlah membuat semangat kita kurang. Terus sekecil apapun usahamu, maka baktikan tenagamu demi kelanggengan perusahaan di mana kamu bekerja. Terus yang terakhir, peliharalah perusahaanmu, perasaan tempatmu bekerja, meski belum membuatmu kaya, tapi selama ini sudah bisa memberikan kamu hidup. Ya. Nah, itu bagus kan? Bagus. Itu makanya kenapa saya ini inspirasi bagi kita semua. Kita jangan menyia-nyiakan yang ada. Kesempatan yang ada. Walaupun kecil sih Pak gaji di sini Om Rudi bareng-bareng lah saya, tapi ini yang selama ini saya hidup. Betul. Gitu kan? Ini keluarga kita. Kita gitu keluarga kan. kita. Mudah-mudahan usaha kita semakin maju dong. Gitu Iya, itu. maju bersama. Pokoknya cinta jangan pergi. Ah. Bagusnya enggak. Ini kena ke Sipa tuh ya. Sipa kayaknya lagi galau. Itu bagus. Kalau saya tuh denger lagu ini Galau terus, dapat Sipa. aja gitu. Jadi demikian sahabat channel. Om Rudi udah. Sipa apa mau bicara dulu apa? Saran-saran apa ke Saran-saran ke Kesan. pesan dengan dengar dari Om Kadir begini, Om Rudi. motivasi ya yang pasti. Betul, ya. untuk Semangat ya. lagi isoman atau mungkin sekarang tetap semangat, jangan pantang menyerah pokoknya. Semangat ya Untuk- semua. Dan yang belum kena juga Jangan kena. harus belum- tetap prokes. Ya. Jangan Nah, ngerasa- itu. jangan ngerasa Masa udah kuat, divaksin nih iya. gue gitu terus Benar. bebas, jangan. Apalagi nggak percaya COVID gitu Iya, ya. itu. Itu. Jangan sampai. Orang-orang goib. Iya betul Orang-orang gini. goib. Kalau kita gini, kita tuh punya keluarga. Iya. Itu
itu sahabat channel. Kita punya orang-orang yang dikasihani, disayangi, lingkungan. Betul. Jadi prokes dulu lah sendiri. Itu untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya yang kedua mah ya, orang lain nggak kena. Karena kalau udah kena mah Om Rudi aja yang gagah perkasa udah gitu. Apalagi yang teman-teman saya yang udah meninggal, ya udah nggak ada. Terus yang sembuh ya lanjut mudah. Sekarang kan pemerintah kan nggak diam. PPKM itu sebetulnya tujuan pemerintah kan pengennya ya sama lah, sehat semua, ekonomi naik. Tapi kondisi ini ya bertahap. Jadi kita ada teorinya lah, maju mundur gitu. Tahap-tahapnya. Jadi saya mengucapkan di sini terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Pak Presiden Jokowi. Kalau di Jawa Barat pemerintah daerah, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Wali Kota di Bandung, disuruh Pak Ode dan semuanya dan tim lah yang mendukung ya, baik kepolisian, tentara, gitu, terus nakes itu luar biasa. Semua kita bersatu, kita berperang hanya satu sekarang, melawan COVID. Jadi di antara kita bareng-bareng aja untuk melawan. Mudah-mudahan sekarang udah ke depan udah bagus gitu ya. Si COVID-nya udah nggak ada, walaupun ada kita bisa mengantisipasi gitu. Terima kasih sahabat Channel. Pertemuan ini kita selamat sukses semuanya, sehat sahabat Channel dan semuanya. Terima kasih Om Rudi. Sama-sama. Om Sipa, Sipa gitu, tim di sini kita mulai lagi kita aktivitas dengan prokes. Amin. Cinta ini bukanlah cinta biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.